Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan coba bermain dengan fault tolerant di Quarkus ya. Yang kita akan pakai adalah implementasi dari micro profile fault tolerant. Dalam hal ini adalah ini ya, jadi kalau teman-teman cari di fault tolerant, namanya adalah Smallery ya. Jadi Smallery ini adalah implementasi dari interface-nya micro profile. Oke? Jadi yang akan kita pakai di sini adalah REST tentu aja, REST JSON, lalu client. Saya pengen mensimulasikan beberapa hal di fault tolerant ya. Ya tentu yang terakhir adalah fault tolerant itu sendiri ya, yang Smallery. Oke, kayaknya ini aja ya. Terus di generate aja, lalu di download ya. Di sini saya udah buat di dalam IntelliJ juga sudah saya buka ya di belajar fault tolerant. Jadi isunya sederhana banget. Jadi nanti kita akan buat beberapa hal ya yang berkaitan dengan fault tolerant. Jadi yang pertama akan kita coba adalah soal gimana caranya kalau terjadi error tapi kita nggak mau error ya. Contoh gimana tuh bang? Contoh gini ya. Error tapi nggak mau error. Tapi bentar ya. Ini saya coba bikin base project dulu ya. Ada di TO ya. Atau nggak usah dah, males ya bikin gituan. Bikin ini dah account ya, account controller. Account resource dalam hal ini yang ada path-nya adalah account itu, lalu ini ada get, lalu ada produce media type application JSON, lalu public kita akan bikin DTO namanya adalah favorit ya. Favorit ini adalah sebuah record ya. Lalu di sini ada string bangcode string account number kayak gini. Lalu di dalam sini saya udah buka yang namanya Mokun ya, aplikasi mock kesukaan saya. Saya sudah bikin satu endpoint namanya adalah favorites. Nah ini kayak gini untukannya. Lalu di setting ada di port 3013 ya. Oke, bangcode dan account number benar ya, sama. Jadi di sini saya coba kembalikan favorit tadi ya. Jadi di sini adalah ini, lalu get favorit segini, kayak gini aja. Lalu path-nya adalah favorites kayak gini. Oke, sip. Lalu yang sebelumnya saya boleh hapus aja di sini. Saya pengen bikin satu service namanya adalah account service. Ini adalah klien kita. Saya pakai register REST client. Saya akan taruh di sini config key. Namanya adalah account service ya. Kayak gini. Lalu di resort application property saya tambahkan di sini konfigurasi untuk REST client kita. Quarkus REST client account service ya tadi namanya. URL http localhost. Tadi portnya berapa ya? 3013. Oke, sip. Kayak gini, lalu saya pengen bikin satu metode di sini untuk ngeget data ya, untuk manggil si endpoint yang ini ya. Jadi path-nya adalah ke account favorit ya. Jadi favorit saja, favorites kayak gini. Lalu kita akan nge-consume sesuatu yang namanya adalah media type application JSON. Lalu di sini kita akan mengembalikan yang namanya list of favorite. Ini get favorite. Nah, kayak gini aja ya, sederhana. Nah, sip. Oke, lalu di sini saya cuman pengen diinjek aja. Lalu REST client namanya adalah account service. Account service tinggal di return aja account service dot get favorite. Coba kalau kita jalanin. Lalu saya coba dibuka di Postman http localhost 8000 8080 favorites ya, harusnya tuh tadi accounts dulu nggak sih, accounts lalu favorit ya. Nah gini, coba send. Nah error ya, coba saya lihat lagi di sini. Ini saya coba dinolin aja ya. Lalu di sini oke, getnya favorites. Oke, bener ya harusnya. Coba lagi.
Kayaknya oh ini, sorry. Harusnya responnya 200 ya. Nah, ini. Coba send. Oke, berhasil ya. Berarti ini aman nih. Nah, kasus yang pertama, gimana kalau ternyata kena error nih 500 ya. Misalnya kena error 500. Di sini saya pengen bikin satu aja respon yang lain. Ini yang 500 ya. Error 500 misalnya. Lalu yang saya akan tampilkan adalah yang 500 ini ya. Jadi kalau coba saya send, nah ini kena error nih. Nah, di fault tolerant itu ada yang namanya adalah fallback, teman-teman. Jadi kalau ini error, kita akan mengembalikan default respon ya. Jadi caranya adalah gampang banget ya, tinggal pakai anotasi fallback namanya. Jadi di sini kita bisa pakai anotasi fallback. Lalu kita bisa isi dengan nama method yang akan kita pakai. Jadi fallback method. Nah, ini namanya apa? Misal di sini saya pengen bikin default gitu. List of favorite. Ini. Lalu get favorite fallback. Nah, perlu teman-teman ketahui, respon ini dan inputnya harus sama dengan yang ada di sini ya. Yang akan kita buat itu harus sama dengan yang di sini. Ya, untuk menggunakan fallback ini. Jadi kalau ini tinggal ditaruh aja di sini fallback method, tinggal kita kembalikan data defaultnya. Nah, misalnya kosong ya. Ya boleh aja. Jadi kalau kita coba send, dia akan mengembalikan data kosong. Tapi kalau misalnya kita ingin isi favorit itu misalnya BNI gitu, gini. Coba send. Nah, dia akan dapat. Jadi kalaupun error di sini nah ini kalau teman-teman lihat error ya 500, dia akan dapat data fallback ya. Nah, itu adalah fault tolerant yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya di sini di mokunnya itu berhasil, sukses ya. Oke, saya pengen set ke 6 detik, 6000 detik, 6000 milisekund berarti 6 detik ya. Oke, saya pengen ke sini. Nah, ini berarti ini 6000 ya. Berarti yang benar yang atas. Coba send. Dia akan mendapatkan respon dalam waktu 6 detik. Nah, ini. Nah, dapat ya responnya. Oke, jadi gimana caranya supaya kita membatasi nih respon ini? Kenapa harus dibatasi? Supaya tidak ada antrian yang menumpuk. Karena kalau satu gagal, satu aja lama, dia akan membuat rentetan atau akan mempengaruhi domino yang lain gitu ya. Akhirnya server kita down. Padahal kita sebetulnya tentukan saja dalam berapa detik ini harus diterima gitu. Contoh di sini kita bisa pakai yang namanya timeout ya, timeout. Kita bilang bahwa di sini saya pengen dalam 5 detik. Caranya gampang ya. Tinggal pakai ini lalu unitnya berapa. Jadi chrono unit dot second. Nah, ini. Tinggal pilih yang second. Nah, jadi nanti dalam 5 detik, saya ganti ke 2 detik aja dah. Dalam 2 detik dia harus dikembalikan. Kalau enggak dia akan error. Nah, dia akan error enggak? Nah, dia akan error di sini. Timeout exception. Nah, jadi di sini lihat ya. Dia berhasil sebetulnya, tapi dia karena dia cuma 5 detik dia gagal. Coba kalau saya kembalikan dalam 1 detik. Nah, berhasil gitu ya. Jadi aman sekarang. Oke? Lalu fault tolerant yang ketiga, ini yang terakhir kita bahas yaitu soal retry. Jadi misalnya gini, kadang ada network kita tuh nge-glitch ya. Jadi yang pertama itu berhasil, yang kedua itu gagal. Yang pertama itu gagal, yang kedua itu berhasil ya. Nah, jadi kita harus mencoba melakukan yang namanya retry ya. Retry. Kita bisa tuh di sini bahwa kita bisa bilang bahwa kita pengen retry sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali ini bukan yang pertama gagal lalu yang kedua itu coba lagi gitu. Itu kan 2 kali. Nggak gitu, tapi pertama gagal misalnya. Lalu dia akan nyoba 2 kali lagi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi misalnya saya coba di sini saya pengen set timeoutnya dikosongin dulu aja. Ini. Lalu di sini saya pengen set 500 ya. Yang 500 nih saya pengen pakai yang 500 aja responnya. Oke. Di sini di lognya juga saya hapus. Coba send. Dia akan pakai ini ya. Oh, 6 detik doang, lama banget ya. Nah, lihat. Ini adalah dapat respon yang pertama. 500 ya. Ini masih jalan. Lalu dapat yang respon yang kedua.
ini juga masih jalan ya. Nah, baru dapat respon yang ketiga. Jadi 3 kali. Jadi kalau di try 2 kali berarti 3 kali manggil. Yang pertama gagal, yang kedua lalu yang ketiga gitu ya. Lalu yang terakhir sebetulnya ada yang namanya circuit breaker, tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Nanti kita akan coba di video yang lain ya soal circuit breaker. Mungkin itu aja ya untuk fault tolerance kali ini. Thank you semuanya.